Langkah-langkah pengerjaan kasus CMT error. Inti dari kerusakan CMT error adalah di mana flasher box kita tidak dapat mendeteksi keberadaan IC flash yang ada pada IC power utama. Yang ada pada IC CPU utama, misalnya pada RAM. Ponsel yang coba saya bahas adalah ponsel 6300. Namun pada dasarnya proses pengerjaannya sama saja dengan handphone yang lain. Kita buka, karena dia kerusakan pada IC flash atau tidak terdeteksinya IC flash, maka kita buka bagian halaman RAM utama ya, yaitu RAM ya. Kalau pada pasal MPV3 kita cari RAM, jangan cari pada bagian OMAP. Kebetulan 6300 hanya menggunakan satu IC flash, satu RAM, maka dia pun hanya menggunakan satu RAM dan satu flash. Dimana di sini kebetulan RAM dan flashnya tergabung menjadi satu, kita sebut combo memori. Oke, saya ulangin bahwa kerusakan CMT error adalah kerusakan di mana ponsel kita tidak dapat terdeteksi bagian SD RAM-nya dan bagian flash utamanya. Langkah-langkah pengerjaannya adalah langkah pertama, ukur VIO pada salah satu kapasitor VIO. Misalnya pada C3001. Jika VIO tidak ada, Anda bisa melakukan jumper dari VIO yang lain. Anda tinggal mencari VIO yang lain, misalnya VIO yang dari IC power. Kita coba tes ya. Misalnya kita bisa jumper dari VIO yang ada pada IC power. Kita cari bagian IC power. Bisa kita jumper dari C2215. Dari C2215 kita lakukan jumper menuju C3001. Oke, mudah untuk VIO. Langkah kedua adalah melakukan pengukuran VD-RAM. VD-RAM ini bersumber dari IC power. VD-RAM sebesar 1,8 volt. Kita ukur pada C3008. Sumbernya VD-RAM adalah IC power. Ya, sumbernya adalah RE2. Kita ukur VD-RAM-nya ya, sebesar 1,8 volt. Sini jika tidak ada bisa kita jumperkan dari VIO. Dari sini bisa kita jumper ke VD-RAM sini sebesar 1,8 volt. Selanjutnya, setelah melakukan pengukuran VD-RAM, kita melakukan pengukuran VPP sebesar 1,8 volt pada C3000. VPP ini adalah tegangan perintah yang bersumber dari CPU. Jadi jika VPP tidak ada, tidak bisa kita jumper dari tegangan lain. Tapi jika Anda mau mencoba menjumper dari VIO, silahkan. Siapa tahu bisa berhasil, tetapi kebanyakan sih tidak berhasil. Tapi siapa tahu berhasil, mungkin lagi beruntung. Namun jika kita mengukur VPP tidak ada, lalu kita jumper dengan VIO juga tidak bisa, maka hal yang harus Anda lakukan adalah Anda harus melakukan pemanasan IC RAM. Jika dipanasi tidak ada, Anda bisa melakukan angka cetak. Jika angka cetak tidak ada, maka Anda harus mengganti RAM tersebut. Jika Anda mengganti RAM, otomatis Anda harus mengganti IC flash atau Anda harus melakukan rebuild IMEI RPL, di mana pada saat ini RPL sedang tidak bisa. Otomatis jika Anda melakukan penggantian RAM, Anda harus melakukan penggantian flash dari handphone yang sama, sepasang ya. Oke, selanjutnya jika Anda melakukan pengukuran tegangan, sudah Anda lakukan pengukuran VIO tidak bisa, VD-RAM juga ada, VPP juga ada, Anda selanjutnya bisa melakukan proses pemanasan IC flash. Anda panasi IC flash. Jika Anda panasi IC flash ternyata masih bermasalah, maka Anda bisa melakukan angka cetak IC flash. Jika angka cetak masih juga tidak bisa, Anda lakukan penggantian IC flash. Jika Anda melakukan penggantian IC flash, ingat Anda harus melakukan kalkulasi RPL. Karena saat ini RPL lagi susah, maka jika Anda melakukan penggantian IC flash, maka Anda juga harus mengganti RAM dari ponsel yang sama. Jadi satu pasang Anda gantikan.
Nah, jika Anda menggantinya sudah beres, ya masalah selesai. Jika ternyata Anda ganti tidak bisa, baru setelah itu Anda cek lagi hambatan dalamnya, atau tadi sebelum Anda melakukan penggantian, pada saat Anda angkat IC Plus-nya, Anda ukur hambatan dalam pada kaki-kaki IC Plus, di-compare dengan HP yang normal, atau di-compare dari HP yang lain, maaf, bukan HP yang normal. Di-compare dari HP yang lain yang kira-kira jalurnya bagus. Anda ukur hambatan dalam pada kaki-kaki yang terpakai saja. Pada kaki yang terpakai saja. Jika ada yang bermasalah atau ada yang putus, maka kerusakan pada rap. Ya. Namun jika Anda ukur ternyata ada yang ketinggian, misalnya Anda ukur ternyata pada kaki Vio ternyata hambatan dalamnya ketinggian dari ponsel yang biasa atau ponsel yang normal, ponsel lain, atau dengan ponsel yang Anda compare, maka kerusakannya pada salah satu kapasitor ini. Anda bisa melakukan membuang salah satu kapasitor ini sampai Anda mendapatkan, atau sampai Anda ukur ternyata setelah Anda angkat C301, 302, 303, ternyata setelah itu hambatan dalamnya langsung normal, Anda bisa memasang kembali IC Plus-nya. Maka IC Plus tersebut masih bisa dipakai. Oke, jika Anda sudah melakukan penggantian RAP ternyata masih bermasalah, maka kerusakannya adalah, maaf, jika Anda sudah melakukan penggantian IC Plus masih bermasalah juga, maka kerusakannya pada RAP. Ya, itu adalah saya jelaskan tentang cara-cara simpel mengerjakan kerusakan bagian CMP. Tetapi ingat bahwa Anda juga harus mengecek hambatan dalam pada pin-pin flash. Pastikan pada pin-pin flash ini Anda compare dengan HP yang normal. Dalam keadaan terpasang IC Plus, Anda compare hambatan dalamnya. Ya, dalam keadaan semuanya terpasang, TAVO terpasang, IC Plus terpasang, CPU terpasang, Anda compare hambatan dalamnya pada pin flash ini. Jika ternyata ada yang tidak normal, tinggal Anda ikuti jalur tersebut. Ya, kalau putus di jumper, kalau ketinggian cari kapasitornya, dibuang. Namun jika ternyata juga normal, baru Anda melakukan penggantian tadi ya. Oke, saya ulangi, saya ambil kesimpulan tentang langkah-langkah pengerjaan bagian CMP error ini. Jika Anda melakukan proses flashing seperti ini, ada error. Langkah pertama, ukur VIO dan VDRAM. Langkah ketiga, Anda ukur VPP. Jika VIO dan VDRAM tidak ada, Anda bisa jumper dari VIO yang lain. VDRAM tidak ada, Anda bisa jumper dari VIO. VPP tidak ada, lakukan pemanasan RAP. Jika semua tegangan VIO, VPP, dan VDRAM normal, Anda bisa meribol IC Plus. Setelah Anda ribol IC Plus masih bermasalah, Anda bisa melakukan penggantian atau angkat cetak. Setelah itu, jika masih bermasalah, baru Anda fokus ke CPU. Langkah yang lainnya, jangan lupa Anda ukur hambatan dalam dari pin-pin flash ini. Jika ada yang bermasalah, Anda ikuti jalurnya. Ya. Jika putus, Anda jumper. Jika ada kapasitor, jika ketinggian dari hambatan yang lain atau dari ponsel yang Anda compare, maka pada jalur tersebut kapasitornya ada yang bermasalah yang menuju ground. Anda bisa melakukan buang kapasitor. Oke, demikian tentang langkah-langkah pengerjaan kasus CMP. Pada tutorial sebelumnya saya juga sudah membahas dalam tentang ponsel N70, di mana Anda bisa membandingkan langkah-langkah pengerjaannya. Ya, Anda simpulkan karena mungkin ada kelebihan dari tutorial yang sebelumnya atau ada kelebihan dari tutorial ini yang bisa Anda jadikan bahan pegangan dalam mengerjakan kasus CMP. Oke, demikian tutorial yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat, dan jika Anda ada masalah, bagi Anda yang membeli tutorial langsung dari saya atau yang membeli yang original, Anda bisa mendapatkan support langsung pada www.borneoflasher-training.com atau bisa melalui YM yang sudah saya berikan, YM support yang sudah saya berikan. Jangan takut untuk bertanya, karena insya Allah pasti akan saya bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.